Halo guys, maaf nih sudah lama tidak update video building-building, tetapi setelah sekian lama, sekian purnama, akhirnya saya memutuskan untuk update lagi. Kenapa alasannya nggak update? Ya karena ini proyek building yang terakhir saya ambil ini termasuk proyek building yang agak besar, tapi menurut saya hasilnya juga cukup bagus. Nah, bagaimana detail-detailnya kita lihat lebih detail di dalam review yang kali ini, oke? Let's go! Untuk karakter Popeye ini, saya sebenarnya sudah kenal dengan karakter ini sejak saya masih kecil dulu. Dulu itu pertama kali saya perkenalan dengan Popeye itu melalui film serial animasinya, yang kadang masih saya dapat tonton secara sporadis lewat TV parabola. Zaman dulu kan nggak ada tuh yang namanya TV kabel, apalagi Netflix, jadi saya nontonnya via parabola. Kemudian setelah itu karakternya juga masih dapat merchandise ini itu, dan terutama yang mungkin bikin saya sangat-sangat kenal dengan karakter Popeye adalah game NES-nya yang berulang kali saya mainkan di dalam cartridge NES yang saya dapatkan. Itu ada satu, kan biasanya kalau zaman dulu tuh NES tuh suka cartridge-nya tuh berapa puluh atau berapa ratus in one. Nah, salah satu game di dalam koleksi yang seperti itu tuh istilahnya cartridge bajakan seperti itu, isinya Popeye. Dan saya cukup sering memainkannya. Itu kan versi port dari game arcade-nya diport ke dalam konsol NES sama Nintendo. Begitu. Oh, sedikit trivia nih. Ada yang mengatakan kalau dulu Nintendo tuh sebenarnya pengen mengambil license Popeye untuk dijadikan salah satu game utama mereka gitu. Tetapi dulu tuh sepertinya kayak prosesnya tuh agak berbelit-belit sehingga mereka nggak sempat mendapatkannya langsung, sehingga itulah yang membuat mereka terus putar otak untuk menciptakan ide arcade mereka sendiri, dan itu yang menjadi Donkey Kong di suatu hari nanti gitu. Menarik kan? Karena kalian tahu kalau tanpa adanya Donkey Kong berarti karakter Jumpman yang sekarang kita kenal sebagai Mario itu tidak akan pernah lahir. Gitu. Oke, itu trivia singkat aja. Nah, kalian bisa bayangkan kalau dulu aja ketika tahun 1981 itu Nintendo berusaha mengambil lisensi Popeye, dan di saat itu, di saat tahun 80-an 81 itu Popeye itu usianya sudah 50 tahun sebagai sebuah franchise. Berarti sekarang itu bisa dibilang Popeye itu umurnya hampir 1 abad. Berarti dia udah karakter yang sangat-sangat lama. Nah, karena itu kan mungkin lisensi Popeye itu jadi cukup murah sehingga bisa diambil sama Fantasi. Karena kalian tahu sendirilah, kalau untuk IP-IP yang besar itu biasanya tuh Lego yang nyamber kan. Jadi kalian bisa lihat kayak Harry Potter, DC, Marvel, seperti itu yang besar-besar sudah diambil gitu sama Lego, dikunci lah. Nah, tapi untuk Popeye ini mungkin karena sudah IP-nya sudah tidak seterkenal dulu, maka Lego tidak ambil, dan akhirnya yang berhasil ambil Fantasi. Tapi apa yang mereka lakukan dengan IP itu menurut saya cukup menarik, karena mereka mengeluarkan beberapa set, dan awalnya tuh sebenarnya saya tidak tertarik karena let's be honest man, Popeye itu kan ya it's bukan IP yang lagi in saat ini gitu. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk memiliki setnya. Ada beberapa Fantasi set, brick build set yang udah dirilis sama Fantasi, dan saya sebelumnya nggak terlalu tertarik sampai ketika saya ada lihat sebuah stop motion video mengenai set yang satu ini. Dan ketika saya lihat set stop motion videonya itu bergulir, saya lihat build-nya, itu saya pertama kali itu saya merasa oh oke, saya impress. Karena sebelum ini saya tuh biasanya kalau membeli set itu biasanya berdasarkan IP yang saya suka dulu, kemudian baru saya lihat build-nya. Untuk yang ini, set yang ini, saya itu lihat hasil jadinya, saya lihat build-nya, dan saya bilang, damn, ini keren, man.
Dan saya nggak peduli IP-nya apa, saya memutuskan untuk mencari dan membelinya. Nah, set ini sendiri saya percaya itu sudah pernah dijual di Indonesia di lewat KKV atau mungkin sekarang namanya sudah jadi Osam ya. Cuman sepertinya itu tidak tersebar secara merata gitu di setiap Osam, itu tidak ada. Maksud saya tidak di setiap Osam ada gitu loh. Nah, kebetulan di kota saya ada 2-3 Osam yang saya datengin terus karena di kota saya cuma ada 2-3 Osam dan kebetulan nggak ada terus gitu kan. Jadi saya bingung, wah gimana nih? Saya pergi keluar kota juga kebetulan, ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya gitu, saya cari, loh kok sudah nggak ada juga gitu. Sepertinya sudah mulai di phase out produknya gitu. Akhirnya ya lagi-lagi kebetulan saya pada saat lagi jalan ke KL, saya puter-puter, saya cari-cari, loh kebetulan ketemu. Dan ketemunya pun tidak mudah. Ini saya sempat mencari di beberapa toko dan berkali-kali nggak ketemu. Jadi adanya set fantasi yang lain lah, yang kayak Senseiya lah, kemudian yang kayak Astro Boy gitu. Tapi yang set yang satu ini saya cari nggak ketemu-ketemu. Kebetulan di satu toko ada, saya langsung kontak ownernya, saya bilang saya itu barang jangan dijual, saya pasti akan datang ke sana, saya pasti akan beli. Kemudian langsung besoknya saya berangkat ke tempat itu. Untung beneran disimpenin sama ownernya. Jadi langsung saya ambil. Tidak babi bu lagi. Karena saya khawatir nanti terjual sama orang. Pertanyaannya sekarang, worth it nggak nih? Saya sampai lari ke tiap toko gitu mencarinya. Kemudian saya sampai akhirnya berangkat ke sana ke sini. Sampai akhirnya buang uang ongkos taksi dan segala macam. Dan beli barang ini. Apakah hasil build-nya itu sesuai dengan ekspektasi saya? Apakah proses build-nya itu semenyenangkan itu? Nah, mari kita cek yang satu ini. Buat yang penasaran dengan ini tuh namanya set 86402 Popeye Treasure Hunt Steamship. Jadi ini tuh sebenarnya sebuah desain steamship yang tidak pernah ada di animasinya Popeye. Loh kok begitu? Lah, karena begini, menurut desainer fantasi, mereka itu menciptakan desain ini dengan istilahnya terinspirasi dengan franchise Popeye secara keseluruhan. Jadi contohnya di depan ada bentuk cangklong cerutuknya si Popeye yang dia biasa gunakan ketika dia dulu suka menghisap rokok. Di awal-awal penciptaannya kan rokok itu biasa bagi karakter animasi. Sekarang memang dia sudah jarang digambarkan seperti itu karena tidak kid friendly. Kemudian untuk booster kapal di belakangnya, engine-nya semacam itu, dia pakai spinach karena masuk akal, karena untuk ngeboost itu kapal pakai spinach, dan spinach seperti kalian tahu bayam itu adalah booster untuk menambah energinya Popeye. Begitu. Kemudian ada lagi seperti di uapnya sendiri, itu mesin uapnya itu berjalan dan ada olive stikernya itu olive oil. Nah, kenapa olive oil? Karena itu pacarnya Popeye. Jadi itu seperti dedikasi Popeye membuat steamship ini untuk pacarnya itu. Begitu. Jadi ada begitu banyak Easter egg kecil yang dimasukkan ke dalam sini oleh fantasi dan seperti love letter untuk franchise Popeye secara keseluruhan. Untuk jumlah piecesnya sendiri saya tidak terlalu yakin berapa, karena ada situs yang menyebutkan jumlahnya sekitar 1850 pieces, ada juga yang menyebutkan jumlahnya sekitar 2500 pieces. Tetapi kalau saya lihat dari proses build-nya, menurut saya jumlah sesungguhnya kurang lebih ya mungkin antara tengah-tengahnya itulah. Mungkin sekitar lebih kurang 2000 lah. Saya tidak tahu persisnya berapa, saya sudah berusaha mencari informasinya, tetapi bahkan di situs fantasi sendiri tidak menyediakan informasi itu. Jadi saya kurang lebih kira-kira sendiri dari hasil jadinya dan dari besarnya itu kira-kira berapa banyak, dan kurang lebih saya merasa sekitar 2000 pieces. Nah, untuk yang build kali ini yang ambil kepemimpinan build sekali lagi adalah istri saya. Dan buat istri saya, dia merasa bahwa ini adalah surprisingly salah satu brick build paling fun yang dia lakukan. Dan ini adalah pujiannya sangat tinggi dari istri saya, karena biasanya dia lebih
ngefans dengan Lego. Tapi untuk yang kali ini, dia merasa bahwa ini adalah pertama kalinya ada alternate brick brand lain yang proses buildingnya sangat fun, bisa menyaingi, bahkan mengalahkan beberapa set-set Lego yang dia bangun. Kenapa bisa begitu? Karena flow-nya sendiri itu memang sangat enak. Saya lihat itu setiap packaging yang dia berikan, itu memberikan kayak, gimana ya, prosesnya tuh ada. Jadi misalnya bag 1 kalian melihat hasil jadinya apa. Proses 2 hasil jadinya apa. Ada kemajuan demi kemajuan, jadi kalian tidak merasa seperti kok kita ngebangun begini-begini aja. Apalagi sebelumnya kan kita membangun Keyplay Naruto yang Valley of the End. Itu sepertinya setiap bag selesai itu cuma seperti patungnya nambah sedikit, patungnya nambah sedikit. Sepertinya tuh kemajuannya tuh terlalu sedikit gitu. Jadi sepertinya tuh lebih kayak hasil jadinya bagus tapi kan kayak PR membangunnya. Kalau yang ini tuh enggak. Flow-nya tuh lebih enak sehingga setiap selesai satu bag itu kita bisa melihat, oh ada kemajuan yang kelihatan gitu. Dan selain itu, setiap bag itu sendiri membangun komponen dari kapal yang berbeda. Misalnya yang pertama membangun badan kapalnya. Nanti kalau sudah membangun bagian mesin uapnya. Kemudian habis itu mungkin membangun kompartemennya. Dan setiap bagian-bagian itu memiliki teknik build yang berbeda-beda. Sehingga tidak pernah terasa monoton dalam proses membangunnya. Selalu ada something new yang kita tinkering, kita, oh begini, ini ada tekniknya. Jadi ada bag tertentu yang mungkin berat di teknik. Nanti bag-bag yang selanjutnya mungkin, oh ini lebih cuman seperti dekorasinya. Kemudian nanti ada bag lain, kemudian berat di teknik lagi. Itu membuat kayaknya tuh build-nya tidak monoton, tetapi juga tidak melelahkan. Untuk komponennya sendiri, surprisingly sangat bagus. Saya suka sekali dengan pemilihan warna-warna brick di dalam set yang satu ini, terutama dengan warna kapalnya yang biru. Itu kontras dengan warna decknya, kemudian kontras juga dengan warna stiker untuk engine-nya dan mesin uapnya. Nah, saya tahu mungkin ada beberapa di antara kalian yang kecewa, karena sebenarnya kan alternate brick itu salah satu kekuatan mereka adalah tidak memakai stiker. Dan di sini mereka memakai cukup banyak stiker, terutama ada 2 stiker yang paling besar, yaitu untuk spinach bayam dan satu lagi untuk olive oil-nya. Dan saya mengerti kekecewaan itu, tetapi jangan salah, sebenarnya Fantasi juga banyak memasukkan brick-brick printed yang lain. Jadi sebenarnya walaupun ini ada beberapa stiker, tetapi tidak sebanyak itu. Jadi jangan kalian bayangkan sampai puluhan, apalagi tidak sampai bahkan belasan sebenarnya. Kayaknya di bawah 10 masihan stiker-stiker yang di sini. Memang cukup banyak untuk ukuran non-Lego. Tetapi kalau kalian bandingkan dengan Lego, sangat-sangat bisa dimengerti. Jumlahnya cukup sedikit. Kemudian di luar build-nya sendiri, Fantasi juga memberikan build untuk stand-nya. Jadi kalian bisa memajang kapal ini dengan stand, atau kalian bisa memajangnya tanpa stand. Saya pribadi lebih suka memajangnya dengan stand, karena ini seperti, ini tuh seperti sebuah display piece. Walaupun sebenarnya dia punya banyak fitur playing di dalamnya, tetapi saya rasa secara overall saya lebih suka menggunakan ini sebagai display piece, karena dia keren dan bisa menjadi salah satu center. Kalau apalagi kalau kalian punya barang-barang Popeye. Seperti saya kan punya beberapa game watch dengan tema Popeye. Ini tuh dijadikan senternya, kemudian dikelilingi dengan game watch bertema Popeye, itu menurut saya keren banget gitu. Untuk minifigurnya sendiri yang disediakan di sini ada 4. Kalian mungkin kenal lah ya kalau kalian pernah main gamenya. Of course ada si Popeye, ada si Bruto atau Bluto, dan yang satu lagi ada Olive Oil. Nah, satu lagi adalah anaknya si Popeye dengan Olive, namanya Sweepy. Itu saya sendiri agak-agak kurang tahu. Tetapi total di sini memang cuma ada 4 minifigur. Ini bisa jadi plus, bisa jadi minus buat orang, tergantung. Kalau ada orang-orang yang mungkin purist Lego dan mungkin cuma suka setnya saja, tetapi untuk minifig mereka tetap pilih yang Lego, mereka bikin MOC sendiri. Ya mungkin karakter-karakter minifig yang disediakan di Fantasi ini tidak akan mereka pakai. Tapi kalau buat saya, it's
it's good enough. Buat saya cukup bagus, apalagi printed piecesnya semua juga oke. Mungkin yang agak berbeda karena sistemnya bukan seperti minifig tetapi seperti mini doll, itu cuman si Olive. Jadi itu tergantung kalian apakah suka atau tidak. Buat saya sendiri yang bukan seperti harus Lego purist atau apa, no problem. Bagus-bagus saja kok. Overall, saya pribadi juga merasa bahwa ini adalah salah satu build brick Lego yang paling saya suka. Mungkin juga ini karena adalah ship build pertama dari kami, jadi ini sesuatu yang berbeda dari yang biasa kami bangun biasanya. Kalau kalian tanya apakah saya mau mengoleksi set-set fantasi Popeye yang lain atau tidak, jujur saja enggak, karena saya tetap memang ini saya lebih suka ke arah build-nya daripada Popeye-nya, dan bahwa ini menjadi sebuah build yang memberikan homage yang bagus pada franchise Popeye, bagi saya itu bonus saja sih. Tetapi kalau kalian memang suka franchise Popeye, ya menurut saya ini adalah set yang harus dibeli. Dan setelah itu saya sebenarnya melihat set-set fantasi yang Popeye fantasi yang lain tuh juga bagus-bagus. Jadi kalau kalian mau, saya percaya setelah melihat set ini berarti mereka memberikan care yang sangat bagus pada franchise tersebut. Jadi tidak ada salahnya kalau kalian juga mau melengkapi koleksi fantasi Popeye kalian. Kemudian untuk apakah saya akan bangun build ship-ship yang lainnya, dari Lego atau yang lain gitu, misalnya kayak Titanic-nya Lego atau Endurance kan yang terakhir barusan keluar, to be honest mungkin nggak. Saya nggak tahu kenapa ini tuh kayak, mungkin karena ada nuansa steamship-nya itu yang membuat dia lebih unik dibandingkan kapal-kapal biasanya. Kalau kapal-kapal historical yang biasa seperti Titanic, Endurance, saya tahu bentuknya keren, tapi saya tidak ada ketertarikan, nggak tahu kenapa. Mungkin karena terlalu real life. Mungkin kalau nanti mereka mengeluarkan Black Pearl atau apa dari Pirates of the Caribbean yang rumornya mau rilis ulang, mungkin saya tertarik, tapi saya akan lihat dulu kira-kira bagus nggak hasil jadinya. That's all. Kalian bisa lihat sendiri hasil jadinya, begitu banyak play feature yang ada. Jadi saya rasa untuk harganya ini sangat worth it sekali. Jadi gitu saja deh review saya. Great job Fantasy, keep it up. Dan I'll see you in the next review next time. Thank you, see you, goodbye.